warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Indah Syayanti dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu penelitian itu apa sih? Nah, penelitian atau dikenal dengan riset itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata research, yaitu kembali, search, menemukan atau mencari. Nah, beberapa para ahli mendefinisikan penelitian, diantaranya Hirmawan, itu penelitian merupakan suatu investigasi yang terorganisasi yang digunakan sebagai informasi sebagai upaya memecahkan masalah. Kemudian dari Iqbal Hasan, itu menurutnya penelitian merupakan suatu usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Nah, jadi pengertian atau kesimpulan dari pengertian penelitian yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukan jawaban kebenaran yang disusun secara sistematis dan didasarkan atas logika dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Nah, misalkan seorang mahasiswa akan meraih gelar S1-nya. Nah, itu sebelumnya harus memenuhi persyaratan, yaitu pembuatan skripsi. Nah, skripsi ini termasuk cara metode ilmiah, itu penelitian ilmiah. Nah, dalam langkah-langkah penelitian, itu yang pertama harus merumuskan masalah. Jadi kita harus merumuskan masalah yang ingin kita ketahui jawabannya. Nah, yang kedua yaitu kajian teori. Itu kajian teori ini kita gunakan untuk menyesuaikan permasalahan yang ada sesuai atau tidak dengan kenyataan yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu penyusunan konsep. Jadi pembahasan kesesuaian antara teori dengan perumusan masalah. Dan yang terakhir verifikasi, yaitu hipotesis hasil dari penelitian yang telah dibuat. Jadi di sini verifikasi itu sudah menghasilkan kesimpulan rumusan masalah yang kita lakukan itu memperoleh jawaban yang benar atau tidak. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Magina Kejawarotin. Saya akan mempresentasikan mengenai tujuan konsep dasar penelitian. Nah, tujuan konsep dasar penelitian secara umum itu terbagi ada 3. Yaitu yang pertama, mendapatkan pengetahuan baru yang belum diketahui dalam beberapa bidang. Misalnya dalam ada 3 buah bidang A, B, dan C. Nah, seseorang itu baru mengetahui dalam bidang A. Dengan adanya penelitian, seseorang itu akan berharap bahwa dia itu juga akan mengetahui dan mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam bidang B dan C. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang ketiga, menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah dimiliki tersebut. Nah, tujuan penelitian secara rinci ini sendiri biasanya digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama penelitian secara ilmiah dan penelitian secara praktis. Penelitian secara ilmiah ini biasanya penelitiannya tidak dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sedangkan penelitian secara praktis ini biasanya bisa dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penelitian bisa dikatakan baik apabila
dapat memenuhi beberapa unsur secara spesifik, terbatas, dapat diukur, dan dapat disimpulkan hasilnya. Itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelisa Chandra Pramesti, nomor absen 38. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan. Jadi ada dua jenis pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif dan yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Nah, kalau pendekatan kuantitatif itu lebih menggunakan instrumen atau alat pengumpul datanya yang menghasilkan data yang berupa numerikal atau data yang berupa angka. Nah, pendekatan kuantitatif itu lebih mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian. Kemudian variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasional variabel masing-masing. Pendekatan kuantitatif itu lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka. Kemudian yang kedua ada pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif itu lebih mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Pendekatan kualitatif itu digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti itu merupakan instrumen kuncinya. Kemudian pada pendekatan kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber datanya. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi atau suatu kondisi sosial itu merupakan kajian utama dalam pendekatan kualitatif ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Farida. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian. Jenis penelitian berdasarkan fungsinya. Nah, penelitian dasar atau penelitian murni. Yang pertama itu ya. Nah, penjelasannya, penelitian dasar di sini adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji teori atau menjawab pertanyaan tertentu dalam suatu disiplin ilmu tanpa dikaitkan dengan penerapan atau penggunaan hasilnya. Nah, tujuan utamanya adanya penelitian dasar di sini atau penelitian murni adalah untuk menambah pengetahuan ilmiah atau menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Nah, penelitian dasar di sini dapat berpengaruh terhadap penelitian terapan dengan memberikan identifikasi teori yang dapat diuji dalam bidang aplikasi tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang praktis tertentu, misalnya dalam pendidikan, kedokteran, dan politik. Nah, hasilnya diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis. Contohnya, penelitian untuk meneladani kebijakan pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu penelitian evaluasi. Nah, penelitian evaluasi di sini dapat dilakukan untuk mengukur manfaat dan nilai praktek dalam situasi tertentu. Misalnya, seperti dalam suatu program, proses dan hasil evaluasi. Nah, dengan ini tujuan atau sasarannya yang ditetapkan untuk mengembangkan pengetahuan yang hanya terbatas pada praktek tertentu dalam situasi tertentu pula. Nah, tadi kan saya menjelaskan jenis penelitian berdasarkan fungsinya. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan jenis penelitian berdasarkan sifat permasalahannya. Nah, yang pertama itu jenis penelitian berdasarkan sifat permasalahannya itu dibedakan menjadi
beberapa hal ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu penelitian historis. Penelitian historis adalah suatu usaha untuk memberikan interpretasi dari suatu status keadaan di masa lampau sehingga dapat diperoleh satu generalisasi tentang kenyataan sejarah. Nah, yang kedua yaitu penelitian deskriptif. Nah, penelitian ini memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasinya. Nah, penelitian deskriptif ini menghasilkan keterangan yang menggambarkan ciri-ciri gejala saja, tidak berusaha menjelaskan sebab dan akibatnya. Nah, hanya gejalanya saja. Nah, yang ketiga yaitu penelitian atau studi kasus. Nah, penelitian atau studi kasus ini adalah penelitian yang mendalam atau intens terhadap suatu kasus, sehingga hasilnya hanya berlaku bagi kasus itu sendiri, tidak bisa dikomprehensifkan begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu penelitian korelasional. Nah, penelitian ini menjelaskan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, tetapi tidak bisa memberikan bukti untuk menjelaskan variabel mana yang merupakan penyebab dan yang mana yang menjadi akibat. Nah, yang selanjutnya yaitu penelitian kasual komparatif. Nah, penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat antara faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab gejala yang sedang diselidikinya. Nah, yang selanjutnya yaitu penelitian eksperimental. Nah, penelitian ini adalah penelitian yang memanipulasi atau merekayasa, mengatur, mengontrol, atau bahkan mengendalikan situasi alamiah menjadi situasi buatan. Nah, dalam penelitian ini dilakukan percobaan terhadap kelompok-kelompok eksperimen. Baik teman-teman, mungkin presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disi Ayu Fitria, absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan masing-masing jenis penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian berdasarkan fungsinya. Nah, jenis penelitian ini digolongkan menjadi penelitian dasar, terapan, dan evaluasi. Nah, pada penelitian dasar ini untuk menguji dalil, prinsip dasar, dan untuk menentukan hubungan empiris antara fenomena dan mengadakan generalisasi abstrak. Selanjutnya adalah jenis penelitian terapan. Nah, jenis penelitian terapan ini untuk menguji kegunaan teori dalam bidang tertentu, menentukan hubungan empiris dengan generalisasi analitis dalam bidang tertentu. Selanjutnya adalah penelitian evaluasi. Nah, penelitian evaluasi ini adalah untuk mengukur manfaat, sumbangan, dan kelayakan program atau kegiatan tertentu. Selanjutnya adalah yang kedua, penelitian berdasarkan sifat permasalahannya. Yang pertama adalah penelitian historis. Nah, penelitian historis ini untuk memahami masa lalu dalam mencoba memahami masa kini atas dasar peristiwa atau perkembangan di masa lampau. Terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Saya Ika Pratiwi Hari Astuti di sini akan menjelaskan materi tentang perbedaan jenis penelitian berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Pada penelitian ini bertujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data yang ada. Yang kedua ada penelitian korelasional. Pada penelitian ini bertujuan untuk meneliti keterkaitan antara variasi-variasi yang ada
dalam suatu faktor dengan variasi-variasi dalam faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Yang ketiga ada kasual komparatif. Pada penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari fakta yang memungkinkan menjadi penyebab melalui data. Yang selanjutnya ada penelitian eksperimental. Pada penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara sebab dan akibat. Yang terakhir ada penelitian tindakan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab suatu masalah dan memberikan langkah pemecahan masalah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.